Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devi Ranasari dengan NIM 082111333066. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi S1 Fisika Universitas Erlangga. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Fisika Komputasi 2. Ada 3 soal dalam UAS mata kuliah ini dan di video kali ini saya akan mengerjakan UAS nomor 1. Untuk mengerjakan UAS nomor 1, saya membutuhkan Zoom sebagai media untuk mempresentasikan dan mendemonstrasikan. Yang kedua, saya menggunakan stylus pen untuk menjelaskan persamaan secara analitik dan numeriknya. Dan yang terakhir, saya menggunakan program Octave untuk menunjukkan codingan yang telah saya buat untuk menjawab soal nomor 1 ini. Apakah berhasil di running atau terjadi keeroran yang harus diperbaiki sehingga mendapatkan figur yang diinginkan untuk menjawab soal nomor 1. Langsung saja saya akan share screen soal nomor 1. Mekanisme UAS soal nomor 1 di sini ada dua buah plat, plat A dan plat B. Plat A, plat logam panjang, dan plat B, plat logam persegi. Ketentuan satu, jenis soal yang harus dikerjakan untuk kelas B1, NIM ganjil mengerjakan plat logam panjang. Sedangkan NIM genap mengerjakan plat logam persegi. Untuk kelas B2, NIM genap mengerjakan plat logam panjang dan NIM ganjil mengerjakan plat logam persegi. Ketentuan nomor 2 yaitu elemen plat untuk mengerjakan. Panjangnya dalam satuan sentimeter, yaitu tanggal lahir plus 10. Suhu awalnya di sini dengan satuan derajat Celcius dibebaskan. Suhu salah satu sisi dengan satuan derajat Celcius, yaitu tahun lahir min 1900. Jumlah pias di sini bulan lahir plus 5. Rentang perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius yaitu 1 derajat Celcius sampai umur ibu plus 5. Nilai random di sini untuk plat B tanggal lahir ibu dan ayah. Catatan untuk ketentuan nomor 2 ini, variabel yang tidak diketahui dapat menggunakan nilai bebas. Selebihnya mengikuti ketentuan dari tabel di atas. Nomor 3 dikerjakan dari awal pengerjaan mulai dari rumusan analitik, numerik, hingga coding dan plot grafik di Octave. Rumusan boleh ditulis tangan atau boleh diketik dengan Microsoft Word. Pengerjaan analitik harus mulai dari kertas kosong. Ketentuan nomor 4, jenis metode bebas, tidak terbatas salah satu metode. Ketentuan nomor 5, UAS dilakukan dengan mengambil video penjelasan mengenai soal di atas dan diupload di YouTube. Ketentuan nomor 6, harus terlihat wajah dan mulut saat berbicara dan apa yang dibicarakan harus sesuai dengan apa yang ditampilkan. Ketentuan nomor 7 dikumpulkan paling lambat minggu kedua UAS hari Jumat pukul 23:59 waktu Indonesia di spreadsheet masing-masing kelas. Langsung saja saya akan menuliskan persamaan secara analitiknya terlebih dahulu. Lalu saya akan menuliskan persamaan difusinya. Di sini persamaan difusinya yaitu do U per do T sama dengan K kali do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, ini untuk satu dimensi. Bagaimana jika dua dimensi, tiga dimensi? Kita perlu mengeneralisasi persamaan ini. Jadi, dapat kita tuliskan kembali menjadi do U per do T sama dengan K kali Laplacian kuadrat. Nah, ini bisa digunakan untuk satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Dari persamaan secara general ini dapat kita tuliskan kembali
menjadi do U per do T sama dengan K Laplasian kuadrat. Do U per do T, do U per do T sama dengan K dalam kurung do kuadrat U per do X kuadrat plus do kuadrat U per do Y kuadrat tutup kurung. Nah, ini merupakan persamaan secara analitik. Lalu, bagaimana dengan persamaan secara numerik? Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang telah saya pelajari. Saya kasih keterangan terlebih dahulu. Di sini ada U, I, J, K. Nah, maksud dari ini apa? Jadi, U ini merupakan suhu. I ini pada X tertentu. J di sini pada Y tertentu. Dan K di sini pada T tertentu. Nah, dari keterangan ini kita bisa menuliskan persamaan secara numeriknya, yaitu menjadi do, saya katakan lebih dahulu. Nah, di sini do U per do T sama dengan U I, J K plus 1 min U I, J K dibagi delta T. Nah, ini persamaan 1. Kita juga bisa menuliskannya jadi do kuadrat X per do kuadrat U per do X. Saya tuliskan kembali do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan U I plus 1, J K min 2 U I, J K plus U I min 1, J K dibagi delta X kuadrat. Ini persamaan kedua. Lalu untuk Y-nya, do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan U I, J plus 1K min 2 U I, J K plus U I, J min 1K dibagi delta Y kuadrat. Nah, ini termasuk persamaan ketiga. Jadi, untuk ketiga persamaan ini dapat digabungkan menjadi do U per do T sama dengan do kuadrat U per do X kuadrat plus do kuadrat U per do Y kuadrat. Nah, di sini kita dapat menuliskannya menjadi
UI, J, sebentar kurang ke bawah, UI, J, K plus 1 min UI, J, K dibagi delta T sama dengan K dalam kurung X I plus 1, J K min 2 U I, J K plus U I, I min 1 I min 1, J K per delta X kuadrat ditambah, saya ke bawahkan terlebih dahulu, U I, J plus 1 K min 2 U I, J K plus U I, J min 1 K per delta Y kuadrat tutup kurung. Nah, dari persamaan gabungan ini dapat kita sederhanakan menjadi U I, J, baik kurang ke bawah, U I, J, K plus 1 min U I, J, K dibagi delta T sama dengan K dikali U I plus 1, J K ditambah U I min 1, J K ditambah U I min J plus 1 K ditambah U I, J min 1 K min 4 U I J K dibagi delta X kuadrat tutup kurung. Lalu dari persamaan ini dapat kita kelompokkan menjadi U I, J K plus 1 sama dengan U I, J K plus K delta T per delta X kuadrat. U I plus 1, J K plus U I min 1, J K plus U I min J plus 1 K plus U I min J min 1 K. Nah, kita bataskan terlebih dahulu. Min 4 U I J K. Nah, ini persamaan secara analitik. Revisi teman-teman. Secara numerik maksud saya yang analitik tadi di atas. Nah, kita review kembali. Jadi untuk persamaan analitiknya yaitu do U per do T sama dengan K kali do kuadrat U per do X kuadrat plus do kuadrat U per do Y kuadrat. Untuk persamaan numeriknya yaitu UI, J K plus 1 sama dengan UI, J K plus K delta T per
KX kuadrat kali UI plus 1JK plus UI min 1, JK plus UI, J plus 1K plus UI, J min 1K min 4 UI JK. Nah, ini persamaan secara numeriknya. Sebelum kita masuk ke codingan, di sini saya akan menuliskan data-data yang diperlukan untuk menjawab soal nomor satu. Di sini tanggal lahir saya yaitu 17 November 2002. 17 November 2002. Di sini panjangnya yaitu tanggal lahir ditambah 10. Berarti 27 cm. Di sini untuk suhu awalnya tadi kan dibebaskan. Saya di sini pakai 45 derajat. Suhu salah satunya tadi kan tanggal lahir. Berarti kan 2002 min 1900. 102. Jumlah biasnya itu 11 ditambah 5, 16. Rentangnya, delta T-nya 1 derajat Celcius sampai umur ibu. Ibu saya kelahiran tahun 1984, jadi sekarang berusia 40 tahun. Ditambah 5 jadi 45 tahun, 45 derajat. Nah, untuk nilai randomnya di sini, ini kan menggunakan tanggal lahir ibu dan ayah. Tanggal lahir ibu saya misalkan X itu 6, karena tanggal lahir ibu saya tanggal 6 dan Y ini saya asumsikan tanggal lahir ayah saya, dan tanggal lahir ayah saya yaitu 16. Karena di sini saya kelas D1 dengan NIM genap, saya akan mengerjakan plat logam persegi. Karena di sini kan termasuk sama sisi semua perseginya. Jadi panjangnya itu 27 cm. Lalu di sini 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat. Di sini 102 derajat. Nah, ini untuk rentangnya. Nah, inilah data yang diperlukan untuk menjawab soal nomor satu di program Oktav. Selanjutnya saya akan membuka program Oktav. Di sini saya akan membuka terlebih dahulu agar di share screen bisa. Karena saya sudah merecord beberapa kali, itu hasil Oktavnya tidak muncul, teman-teman. Jadi, saya mengulang agar apa yang ingin saya tampilkan muncul seluruhnya. Nah, di sini saya akan share screen, Oktav dan editornya. Saya ulangi kembali. Untuk Oktav dan editor. Share. Nah, Bismillah, semoga muncul seluruhnya di hasil result nanti.
Langsung saja saya akan mulai mencodingkan CLC clear all. Lalu di sini saya menuliskan A sama dengan zeros 27,227 karena tadi panjangnya 27 cm. Jangan lupa dikasih titik koma. Karena apa? Karena jika tidak dikasih titik koma itu loopingannya akan memakan waktu yang lama di programan Octave. Dia akan membaca satu persatu loopingannya itu. Nah, jadi gunanya untuk titik koma ini membatasi. For I sama dengan 1,27 for J sama dengan 1,27 A dalam kurung I, J sama dengan 45 titik koma. Lalu N4, nah di sini kita bisa menuliskan for I sama dengan 1,27 A. Di sini untuk sisi suhu satunya yaitu 102. Lalu N4. Nah, di sini K sama dengan 1, DX sama dengan 6, DT sama dengan 16. Terus lambdanya ini kita tuliskan lambda rumusnya yaitu K kali DT dibagi dalam kurung DX pangkat 2. For K sama dengan 1/100. For I-nya sama dengan 2,26. Karena tadi kan rentangnya 1 sampai 27. For J-nya sama 2,26. Lalu di sini kita nuliskan persamaan secara numeriknya, yaitu A, I, C sama dengan A, I, C plus lambda kali A, I plus C 1,C untuk kurung plus A, I, C plus 1 plus A, I, C min 1 min 4 dikali A dalam kurung I, C tutup kurung titik 2. Selanjutnya kita bisa N4. Nah, setelah itu kita ketikkan A. Nah, di sini kita bisa menampilkan grafik atau figur yang diinginkan. Di sini saya akan mengetikkan X, Y dalam kurung sama dengan mesh grid 1,2 size A, 2.
koma, 1, 2 A, 1 figur, lalu show X, Y, A. Nah, kita kasih title. Titlenya di sini suhu plat persegi. Tutup kurung, X labelnya sama dengan X labelnya di sini X, Y labelnya di sini Y. Nah, kita save. Di line 13 ini ada error. Jadi ini A, I, J. Tidak satu. Kita betulkan lagi. Satu sama dengan minus sama dengan di line 17 dx sama dengan 6. Jadi harus benar-benar teliti ya teman-teman. Nah, di sini baru ketemu figurnya ini yang terlihat. Nah, ini merupakan figur dari 1 sampai 100. Bagaimana jika 1 sampai 1 bisa kita run? Nah, ini bentuknya jika 1 sampai 1. Belum ada teksturnya. 1 sampai 50. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Akhirnya, resultnya. Nah, di sini coba saya sampai 100 seperti tadi. Oke, saya akan stop share untuk menunjukkan hasil figurnya karena tadi figurnya itu tidak bisa dilihat. Jadi ini figur-figur, ini 1 sampai 100. Lalu ini bisa terlihat, ini 1 sampai 100. Lalu ini 1 sampai 1, bentuknya masih sangat polos sekali. Lalu ini 1 sampai 50, masih separuh. Ini bisa dibolak-balik 360 derajat di figur oktav. Nah, saya stop share kembali. Saya share screen. Kembali programnya.
Nah, inilah program Oktav. Jadi kesimpulannya pada soal nomor satu ini, yang pertama, saya telah menjelaskan proses secara analitiknya. Yang kedua, saya telah menjelaskan proses secara numeriknya. Dan yang ketiga tadi, saya sudah menjelaskan data-data yang diinginkan di soal nomor satu, itu menggunakan angka-angka berapa saja dan didapat dari mana. Lalu yang terakhir, saya mengcoding menggunakan Octave dengan hasil yang seperti terlihat di layar, walaupun tadi ada sedikit miss atau saya salah ketik dalam proses pengkodingan, dan untuk resultnya mendapatkan figur sesuai keinginan. Di sini saya akan menampilkan figurnya secara full. Nah, ini merupakan figur yang dihasilkan dari 1 sampai 100. Bentuknya demikian. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab soal nomor satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya sudah menyempatkan melihat video yang telah saya buat untuk ujian akhir semester kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.